Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rida. Kita masuk pada pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Masih dengan mata kuliah Administrasi Pengetahuan Pajak. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah PPh pasal 21. Adapun outline-nya, yang pertama kita akan membahas terkait dengan PPh pasal 21 itu sendiri. Yang kedua, pemotong, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 ya. Kemudian yang ketiga, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, tarif pemotongan dan penerapannya. Kemudian yang kelima, ada saat terutang PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, hak dan kewajiban pemotong, dan yang terakhir adalah contoh kasus atau contoh perhitungan. Oke. Nah, masuk ke bahasan PPh pasal 21. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan PPh pasal 21? Ya, PPh 21 ini teman-teman, ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa apa saja? Yang pertama adalah gaji, ada upah, ada honorarium, ada tunjangan dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, dan teniem. Yang selama teman-teman, yang selama penerima penghasilannya adalah orang pribadi, ini disebut dengan PPh pasal 21. Ingat-ingat ya, selama yang penerima penghasilannya adalah orang pribadi dan objek pajaknya adalah ini ya, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, ini masuk kategori pengenaan PPh pasal 21. Nah, kita nyambung ke pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Kita berhak tahu teman-teman siapa saja sih yang harus memotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa badan, bisa orang pribadi ya, jenisnya ya. Kemudian yang kedua, cabang perwakilan atau unit yang memang melakukan kegiatan pembayaran terkait ini teman-teman. Nah, itu juga sebagai pemotong. Yang ketiga, bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat maupun daerah, ini juga menjadi pemotong. Ya, ada kedubes juga di sini. Kemudian yang D, ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, ya, badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua, ini juga masuk kategori pemotong. Orang pribadi, nah kalau ini orang pribadi yang khusus ditunjuk ya teman-teman ya, E dan F, ini penyelenggara kegiatan, ini juga khusus yang ditunjuk, yang sudah ditentukan oleh DJP, Dirjen Pajak, ya. Oke. Nah, ada pengecualian tidak menjadi sebagai pemotong. Nah, mereka yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, kantor-kantor perwakilan seperti kayak misalkan Indonesia, ada kedubes Australia, ada kantor yang berdiri di Indonesia. Itu karena tugasnya adalah urusan diplomatik, urusan negara. Itu tidak menjadi pemotong, teman-teman. Sama hanya di negara Australia ada kedubes Indonesia. Nah, itu juga sama, tidak akan dipotong dan tidak akan menjadi sebagai pemotong karena memang tujuannya adalah untuk urusan diplomatik antar negara. Dan itu tidak dikenakan pajak. Kemudian yang menjadi pengecualian dari pemotong pajak yang berikutnya adalah organisasi internasional. Contohnya apa saja, Bu? Contohnya misalkan PBB, ASEAN, IMF, WHO, dan seterusnya ya. Yang C, nah kalau ini organisasi internasional yang memang sudah melibatkan yurisdiksi perpajakan internasional teman-teman ya. Berarti di atasnya ASEAN ya. Bisa IMF, ya ILO, dan seterusnya. Yang D ini adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Nah, selama dia tidak melakukan kegiatan usaha, ya, dan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha, itu tidak menjadi pemotong, ya. Karena di sini topiknya adalah yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan. Artinya yang dikecualikan sebagai pemotong, ya, teman-teman di sini, ya. Nah, kemudian siapa saja sih Bu yang berhak untuk menerima penghasilan dari pajak PPh pasal 21 atau 26 ini? Yang pertama adalah pegawai. Seperti teman-teman kalau bekerja itu namanya teman-teman pegawai. Teman-teman akan memperoleh penghasilan. Yang berikutnya, penerima uang pesangon, pensiun, manfaat pensiun, dan seterusnya ya, JHT ya.
Kemudian yang bukan pegawai, tapi yang bukan pegawai ini jenisnya juga ada banyak teman-teman ya. Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan seperti saya, arsitek, dokter, konsultan dan seterusnya. Ini juga kategorinya adalah bukan pegawai, tapi tenaga ahli. Ya, pemain musik, artis, sinetron. Nah, ini juga olahragawan, penasehat, pelajar, penceramah sampai dengan moderator. Ini kategori yang C, teman-teman ya. Kategori yang C bukan pegawai ya, tapi memang mereka memperoleh penghasilan ya. Kemudian ada peneliti, agen iklan, memberi jasa dalam segala bidang teknik komputer sampai dengan distributor perusahaan. Nah, ini juga bagian dari penerima penghasilan. Ya. Kemudian yang poin D ya, poin D ini adalah anggota dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini meskipun dia tidak punya secara reguler seperti karyawan lain, tapi juga menerima penghasilan, teman-teman. Ya, itu juga masuk kategori ini. Kemudian mantan pegawai. Nah, mantan pegawai selama dia masih memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, itu juga masuk dalam kategori ini. Itu ya. Nah, kemudian yang masih dengan penerimanya siapa saja? Nah, ini peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam ikut lomba. Kan memperoleh penghasilan nih, misalkan teman-teman menang lomba. Nah, itu juga teman-teman memperoleh penghasilan dan itu harus dikenakan PPh pasal 21 ya. Terkait kalau orang pribadi yang menerima ya. Kemudian peserta rapat, peserta pendidikan sampai dengan kegiatan lainnya. Nah, kemudian yang dikecualikan dari penerima penghasilan yang tidak memperoleh penghasilan siapa aja, Bu? Nah, ini teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan seterusnya itu tidak menerima penghasilan dan tidak sebagai pemotong. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional ini juga ya sama. Kemudian, nah ini adalah penghasilan apa saja sih Bu yang akan dipotong? Nah ini dia, penghasilan yang diterima oleh siapa? Oleh pegawai tetap yang tiap bulan menerima gaji secara teratur, teman-teman. Ya, tapi ada juga loh pegawai tetap yang dia tidak menerima penghasilan secara bulanan, ada yang tidak secara bulanan, ya, ada yang tidak teratur. Nah, misalkan dia menerima kalau ada project doang atau mungkin part time, dia tetap statusnya sebagai pegawai tetap tapi part time, tidak setiap bulan memperoleh gaji, tapi bisa jadi mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dan seterusnya yang sifatnya tidak teratur. Itu juga merupakan pegawai tetap ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun ya, ini juga sama teman-teman ya. Uang pesangon ya, penghasilan berupa uang apa saja? Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ya. Kemudian nih, penghasilan pegawai tidak tetap itu juga ada ya. Jenisnya seperti tenaga borongan yang upah harian, dibayar harian ya, tenaga kerja lepas, mingguan, satuan, borongan dan seterusnya. Imbalan kepada yang bukan pegawai juga sama teman-teman, selama memperoleh honor, komisi, fee dan seterusnya dalam bentuk dan nama apapun itu tetap menjadi subjek pajak yang harus dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, kemudian apa saja sih Bu yang dikecualikan atau non objek pajak? Nah, yang tidak dipotong pajak ya teman-teman berarti ya. Pertama adalah santunan asuransi seperti santunan kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, beasiswa yang inline dengan yang ada di E ini tidak kena pajak, jadi nggak usah khawatir. Misalkan teman-teman ada dapat beasiswa nih dari UNIS, itu tidak dikenakan pajak ya. Oke. Kemudian penerima dalam bentuk natura, ini biasanya perusahaan memberikan suatu kenikmatan dalam bentuk natura, bisa jadi fasilitas ya. Ini juga tidak dikenakan pajak. Iuran pensiun, nah, yang dibayarkan kepada pensiun juga tidak kena. Zakat tidak dikenakan pajak ya. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah ini juga kategori khusus. Ini juga tidak dikenakan pemotongan PPh. Artinya ini non objek pajak ya. Kalau yang dikenakan pemotongan itu berarti namanya adalah objek pajak. Nah,
Dasar pengenaannya menggunakan apa, Bu? Dasar pengenaan pemotongannya ini teman-teman dilihat dari yang pertama adalah PKP atau penghasilan kena pajak ya. Yang berlaku untuk siapa? Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap ya. Ini kategorinya ada yang telah melebihi 4,5 juta ya teman-teman ya, ada aturan khususnya ya. Kemudian yang bukan pegawai kurang lebih di sini peraturan khususnya lengkapnya. Jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari ya, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan dan seterusnya itu yang belum melebihi 4,5 juta per bulan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang masuk kategori ini, nah ini juga menjadi objek pajak nantinya ya. Oke, kemudian 50% diberikan dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Nah, ini juga kena ya, 50% tarifnya ya. Tapi dari mana, Bu? Dari penghasilan brutonya, dari total penghasilan. Kemudian yang C, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dari A, B, dan C yang huruf ini ya. Oke, jadi ada aturan khususnya ya, teman-teman ya. Oke, masih dengan sambungan, ini masih dalam dasar pengenaan. Nah, untuk yang PKP ya, ini dilihat, nah dari sini PKP-nya adalah pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap ada penerima pensiun, berarti penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP. Cara untuk memperoleh penghasilannya ya, ini rumusnya penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Jika pegawai tidak tetap, langsung saja teman-teman bruto yang dipakai ya, bruto dikurangi PTKP. Untuk PTKP nanti akan saya sampaikan di next slide ya. Kemudian yang bukan pegawai, nah ini 50% jatuhnya ya, ada keringanan karena memang dia bukan pegawai statusnya. Ini penghasilan dari bruto ya, dikurangi PTKP. Nah yang nomor 3 ini teman-teman perlu ingat bahwa pada saat kita mau menghitung penghasilan teman-teman ya, pada saat kita mau menghitung penghasilan kita ada yang namanya biaya jabatan 5%, dan ini syaratnya adalah biaya jabatan itu setinggi-tingginya ini ya 500.000 sebulan atau 6 juta maksimal per tahun, tidak boleh melebihi itu. Gue misalkan dari kantor memberikan 7 juta, tetap nanti yang di inputnya adalah 6 juta teman-teman, karena batas maksimal biaya jabatan itu hanya boleh 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan ya. Kemudian iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai dana pensiun ya, ada iurannya biasanya. Nah yang keempat, nah, penghasilan neto bagi penerima pensiun, kalau memang kategorinya pensiun teman-teman, ini aturannya penghasilan brutonya dikurangkan dengan biaya pensiunnya ya. Nah, kalau untuk dana pensiun juga ada aturannya teman-teman seperti biaya jabatan, cuman beda ya. Kalau dana pensiun itu sama, tarifnya sama 5%, tapi maksimalnya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun teman-teman, tidak boleh melebihi itu ya. Tarifnya tetap 5% dan maksimal secara angka tahunan adalah 2.400.000. nggak boleh misalkan di situ tertera 7 juta, tetap kita harus rubah jadi 2.400.000 karena maksimalnya adalah segitu, 2.400.000 ya. Oke, kalau per bulan maksimalnya 200.000, tidak boleh kita menulis pada saat menghitung kita taruhlah emang di situ faktanya 500, nggak bisa, kita taruhlah 200.000 teman-teman. Nanti akan saya aplikasikan dalam bentuk contoh perhitungan ya. Kemudian apabila bukan pegawai, nah aturannya di sini ya, jika memperkerjakan berarti jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan ya. Jika melakukan penyerahan material atau barang, maka jumlah penghasilan brutonya hanya atas pemberian jasanya saja teman-teman ya. Ini ada ketentuan beda ya. Oke, apabila jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktek di rumah sakit, maka jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar jasa dokternya teman-teman ya, sebelum dipotong biaya. Nah gitu teman-teman aturannya. Jadi tahu ya dokter gimana sih ternyata, oh mereka dilihat dari jumlah penghasilan bruto ya.
dilihat dari brutonya dulu berapa, itu yang akan dikenakan ya, belum include dengan biaya yang lain. Nah, masuk kepada PTKP teman-teman. Nah, ini adalah aturan yang terbaru juga, dan ini perlu teman-teman hafalkan untuk PTKP yang pernah saya singgung di kelas waktu itu ya. Oke, PTKP-nya jika wajib pajak orang pribadi ini adalah 54 juta teman-teman. Ini per tahun ya, yang ada per tahun, ini ada per bulan, tapi biasanya yang dipakai adalah per tahun, yang sisi kiri. Nah, untuk jika subjek pajaknya adalah dia wajib pajak orang pribadi, berarti PTKP-nya sudah muncul 54 juta. Jika dia tambahannya si subjek pajaknya tadi menikah, berarti akan ditambah lagi dengan 4,5 juta gitu. Kemudian jika dia memiliki tanggungan, misalkan 3 anak teman-teman ya, satu tanggungan itu 4,5 juta, tinggal dikalikan 3. Nah, jadi akan menambah, misalkan contoh subjek pajak ini dia menikah, dia wajib pajak orang pribadi, dia menikah, kemudian dia memiliki satu tanggungan. Artinya 54 juta ini ditambah dengan 4,5 teman-teman, ditambah dengan karena tanggungan cuma satu tadi ya, jadi tambah lagi 4,5, totalnya sekian. Nah, itu adalah PTKP untuk si subjek pajak A tadi ya. Caranya seperti itu ya. Kalau ini dari sisi bulan ya teman-teman ya, kurang lebih sih caranya sama ya. Oke, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau, nah jadi ada ketentuan bagaimana Bu untuk pegawai yang tidak reguler gitu kan, tidak tetap. Nah, ini juga ada aturan mainnya teman-teman ya. Selama dia belum memenuhi 450.000 dalam sehari, artinya Bu misalkan gajinya 350.000 dalam sehari Bu, apakah dikenakan pajak? Tidak ya teman-teman. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 selama penghasilannya belum mencapai 450.000 per hari teman-teman. Nah, misalkan teman-teman kok penghasilan sudah 500.000 per hari nih, ada teman-teman ada kewajiban untuk membayar pajak, benar nggak ya? Ini untuk kondisi pegawai yang tidak tetap atau tenaga harian lepas ya. Kemudian yang B, jika jumlahnya 450.000 merupakan, oh iya ini, di dalam pemotongan PPh 21 dalam hal penghasilan sehari yang jumlahnya memang udah mencapai 450.000 pas ya teman-teman ya. Ini merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Itu boleh, maksudnya begitu ya. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, satuan, borongan. Ini tergantung kondisi kasusnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan praktekkan di kasusnya supaya teman-teman lebih paham ya. Kemudian yang ini ya, apabila pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan melebihi dari 4,5 juta, ini 4,5 juta per bulan teman-teman ya, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. Nah, ini agak berbeda ya peraturannya dengan yang ada di pegawai tetap ya teman-teman ya. Yang keempat, PTKP sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Jadi dianggap dipersamakan seperti itu. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi dengan 360. Ini untuk yang tenaga kerja lepas. Gitu ya teman-teman ya. Nanti coba dipahami kembali ya, takutnya saya kecepatan begitu menjelaskan ya. Oke, nah ada pengurangan teman-teman terkait dengan PTKP. Nah, yang pertama, penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Jika ketentuannya seperti itu, dia berhak untuk memperoleh pengurangan. Kemudian yang kedua, untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kakak ya teman-teman ya. Ini sudah aturan administratifnya seperti itu. Oke, masuk kepada tarif pemotongan pajak dan penerapannya.
Oke. Tarifnya untuk siapa saja Bu dikenakannya? Nah, dikenakan untuk yang sudah memperoleh penghasilan dan dikenai penghasilan bagi pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan. Ya, kemudian untuk penghitungan PPh 21 ini harus dipotong di setiap masa pajak. Kalau saya bilang mengatakan masa pajak itu artinya tiap bulan dikenakan pajak ya, teman-teman ya. Kecuali masa pajak terakhir. Nah, tarif ditetapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun. Ya, ketentuannya seperti ini. Penghasilannya harus yang bersifat teratur ya, yang setiap bulan memperoleh. Kemudian, dalam hal tambahan penghasilan yang tidak bersifat teratur, maka perkiraan penghasilannya diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf A ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Tinggal dikumulatifkan, ditotalkan. Nah, kemudian untuk besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak berakhir adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak, teman-teman ya, atau bagian tahun pajak dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Enggak panjang ya kalimatnya ya. Oke. Kemudian apabila pegawai tetap ya berhenti ya bekerja sebelum bulan Desember, kan biasanya cut off-nya itu kan Januari Desember ya, yang telah dipotong dalam tahun kalian yang bersangkutan lebih besar dari PPh 1 yang terutang, maka ya kelebihan tersebut nanti dikembalikan, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Misalkan teman-teman bekerja nih sebelum, biasanya kan pelaporannya itu kan 1 periode begitu kan, 12 bulan. Nah, pada saat teman-teman sebelum Desember udah resign tapi udah dipotong plus termasuk Desember, nah itu nanti kelebihannya akan dikembalikan ya. Kemudian berikutnya pengenaan PPh pasal 21 bagi pejabat negara dan seterusnya ini ya, yang menjadi beban anggaran pendapatan diatur dalam sekian. Oke, kalau ini terkait dengan pengenaan PPh pasal 21 terkait pejabat daerah atau PNS ya, teman-teman. Ini diuraikan lebih lengkapnya di sini ya, Permenq ini 262. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui ini adalah tarif pemotongan pasal 17 atau gradasi tingkat prosentasi, dan ini harus teman-teman hafalkan ya. Kalau tidak menghafalkan ini nggak bisa untuk masuk ke materi berikutnya, agak susah ya, jadi harus bisa ya. Oke. Ada tarif yang merasa samakan juga di kelas waktu itu di pertemuan pertama kalau nggak salah di materinya waktu itu ya. Oke, ada tingkatan ya, ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah 5% itu untuk range 0 sampai 60 juta. Kemudian 60 sampai 150 itu adalah 15% ya. Di range ketiga ada 25%, ini adalah penghasilan PKP-nya. Sampai dengan seterusnya yang paling tinggi adalah 35%, teman-teman ya. Ini untuk penghitungan pasal 17, karena pada saat teman-teman nanti melakukan penghitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ya, akan menggunakan ini ya, PKP ini ya. Oke. Nah, masuk pada tarif pemotongan, teman-teman. Tarif pemotongan untuk yang tidak mempunyai NPWP bagaimana Bu? Justru akan lebih besar ya, teman-teman ya. Pada saat teman-teman nih menjadi subjek pajak dan sudah memenuhi objek pajaknya, artinya sudah menjadi wajib pajak. Nah, selama teman-teman memiliki NPWP itu tarifnya adalah tarif normal. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki NPWP itu justru tarifnya akan lebih tinggi 20%. Kalau secara angka dihitungnya 120%, teman-teman. Nah, lebih tinggi ya, sayang sekali. Jangan ya. Lebih bagus teman-teman melaporkan PPh pasal 21 pada saat teman-teman sudah memiliki NPWP. Itu tarifnya adalah tarif normal. Oke. Nah, kapan sih pada PPh 21 itu dikatakan terutang? Nah, pertama, pada saat teman-teman nih, saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. Pada saat teman-teman memperoleh penghasilan, saat itu juga PPh pasal 21 sudah mulai berjalan. Nah,
saat itu juga PPh 21 sudah mulai terutang, teman-teman. Pada saat teman-teman memperoleh pembayaran. Nah, saya pernah sampaikan you pay, you earn. Sorry, kebalik. You earn, you pay. Di saat kamu memperoleh, di saat itu juga kamu harus membayar. Begitu loh pajak, ya. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21 terutang bagi pemotong PPh 126 untuk setiap masa pajak ya, karena kita ada jenis pajak masa dan pajak tahunan. Masa itu bulanan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, masa pajak berakhir di tiap akhir bulan ya teman-teman ya, dan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan berikutnya. Nah, ini adalah ketentuannya ya. Oke. Kemudian masuk ke hak dan kewajiban. Saya agak cepet ya karena teman-teman ini slide-nya 57 slide, tapi saya sampaikan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah supaya teman-teman lebih memahami dan lebih efisien waktunya. Oke. Hak dan kewajiban, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, mungkin si WP sebagai pemotong ya harus mendaftarkan diri dong, ya nggak sih? Mendaftarkan diri ke kantor pajak, kemudian membuat surat pernyataan ya, atau mungkin surat pernyataan baru manakala jika dia bukan pegawai dan penerima pensiun. Kemudian sebagai pemotong, kalau dia berkewajiban sebagai pemotong, berarti dia harus menghitung teman-teman. Yang menghitung, yang memotong, menyetorkan dan melaporkan itu adalah tugas daripada seorang pemotong PPh pasal 21. Dan dia juga harus membuat catatan atau kertas kerja, ya. Kemudian untuk kegiatan mengenai kewajiban pemotongan ini setiap bulan kalender ya, teman-teman ya. Apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan adalah nihil, jadi harus dilaporkan ya, upayakan nihil ya teman-teman ya, karena kan melaporkan pemotongan ya. Oke, kemudian apabila dalam 1 bulan terjadi kelebihan penyetoran, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan yang terutang pada bulan berikutnya. Artinya bisa dikompensasikan untuk bulan berikutnya teman-teman, jadi nggak usah khawatir, uangnya tidak akan hilang gitu ya. Nah, masih sambungan terkait dengan bukti pemotongan ya. Bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama adalah 1 bulan ya setelah tahun kalender berakhir. Kemudian 1 bulan setelah bersangkutan berhenti bekerja. Ini jika dia berhenti sebelum Desember habis tadi ya teman-teman ya. Ini juga ada ketentuannya. Kemudian bentuk formulirnya ada ya di PPh pasal 21 dan atau 26 ya. Sudah ada aturan formulirnya. Terkait dengan penyetoran dan pelaporan teman-teman, kalau mau menyetorkan kemana Bu? Harus ke kantor pos atau di bank-bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP untuk melakukan pembayaran pajak ya. Tadi ada semua bank ya. Kemudian melaporkan hasil pemotongan dan penyetorannya ya. Batas waktu pelaporannya kapan Bu? Nah, kalau misalkan hari libur bagaimana? Nah, ini dia teman-teman ketentuan ya. Jika bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melapor nih kok aduh jatuh maksimalnya akhir bulan, nggak taunya akhir bulan itu jatuhnya hari libur atau hari Sabtu, kantor tutup dong. Teman-teman bisa melakukan pembayaran pelaporan di hari berikutnya, di Senin ya. Oke, saya masuk ke kredit pajak ya teman-teman ya. Kalau sifatnya PPh 21 ini non final, artinya bisa dikreditkan. Tapi kalau yang bersifat final, artinya seperti contoh hadiah, teman-teman memperoleh hadiah itu kan tarif pajaknya final, itu tidak boleh dikreditkan di akhir tahun pajak, tidak boleh untuk sebagai pengurang pajak, maksudnya secara total keseluruhan di SPT ya. Oke, tarif 20% lebih tinggi jika tadi ya tidak menggunakan NPWP ya teman-teman ya, ini disinggung kembali. Kemudian PPh 21 yang telah dipotong itu dapat dikreditkan ya selama dia non final ya. Kemudian jangka waktunya berapa Bu? 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Ini untuk SPT ya, tapi untuk SPT jika kondisinya memang lebih bayar. Kalau kurang bayar Bu ya ditagih berarti sama Fiskus kan begitu ya. Harus nihil ya. Kemudian
Yang poin E, apabila SPT tahunan pajak penghasilan yang menyatakan jumlahnya lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak bersangkutan dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka dianggap sebagai SPT tahun pajak penghasilan. Ya. Nah, kita masuk kepada contoh perhitungan teman-teman. Ini slide awal, slide yang mulai dari start ini hingga ke belakang itu semua contoh kasus. Teman-teman bisa pelajari dari contoh-contoh kasus yang sudah ada. Latihan di rumah, bagaimana cara menghitung, ya, diulangi kembali apakah hasilnya sama dengan yang ada di sini, ya, supaya teman-teman juga paham. Nah, biaya jabatan ini perlu saya sampaikan di awal. Biaya jabatan itu, ya, terdapat 3 pengurangan yang dapat diambil dari penghasilan atau pendapatan bruto. Jadi ada biaya pengurang teman-teman, ya. Di antaranya adalah biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada JHT. Nah, ketentuannya lain-lain. Biaya jabatan untuk apa sih, Bu? Biaya jabatan itu, biaya jabatan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bedanya apa dengan iuran pensiun? Kalau iuran pensiun meliputi iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau karyawan kepada dana pensiun. Ya, kemudian untuk JHT apa, Bu? Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara tabungan hari tua. Ya. Dan teman-teman perlu ingat, ya, biaya jabatan itu tarifnya adalah 5%, sama seperti dana pensiun tarifnya 5%, cuman tingkat maksimal angkanya berbeda. Ya. Untuk biaya jabatan di sini teman-teman itu adalah 500.000 per bulan maksimal atau 6 juta per tahun. Ingat, ya, kalau dana pensiun itu tarifnya sama 5%, tapi maksimalnya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ya, ini adalah PKP, ya teman-teman, ya. Sorry, PTKP maksudnya. PTKP, penghasilan tidak kena objek pajak untuk orang pribadi. Nah, nanti pada saat teman-teman mau menghitung penghasilan seorang A atau wajib pajak A atau B, teman-teman harus lihat dulu statusnya dan PTKP-nya berapa. Contoh di sini yang statusnya TK dulu, ya. TK ini adalah tidak kawin, teman-teman. Tarifnya seperti ini, TK0. TK0 artinya dia tidak kawin, memiliki tanpa tanggungan. TK1 artinya dia tidak kawin, memiliki 1 tanggungan, dan seterusnya. Tarifnya berapa, Bu? Seperti ini. Dan ini harus teman-teman hafalkan, ya. Harus teman-teman hafalkan. 54 juta paling pertama, tingkatan, dan seterusnya. Kemudian kawin. Kawin ini adalah K disimpulkan. K garing 0 artinya adalah dia kawin tapi tidak memiliki tanggungan. K garing 1 kawin tapi dia memiliki 1 tanggungan, dan seterusnya. Tarifnya berapa, Bu? Di sebelah sini. Harus dihafalkan. Dan seterusnya, jika kondisi si subjek pajaknya itu dia kawin, dia juga memiliki istri gitu, ya. Penghasilan suami dan istri digabung, artinya suami istri ini bekerja, teman-teman. Nah, K garing I garing 0 artinya dia kawin, istrinya juga bekerja, dan dia tanpa tanggungan. K garing 1, K garing I garing 1, dia kawin, istrinya bekerja, dan dia memiliki 1 tanggungan, dan seterusnya. Dan tarifnya adalah di sini. Ini digunakan untuk penghitungan nanti PPh 21 yang terutang. Jadi harus menggunakan unsur PTKP, dan unsur PTKP-nya adalah ini sesuai dengan statusnya, ya. Oke, kita langsung masuk ke kasus, ya teman-teman, ya. Nih, ini adalah contoh kasus pegawai tetap dan menghitung gaji bulanan. Contoh saja di sini adalah si Reto tahun 2016 bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi. Gajinya berapa nih sebulan? Segini, teman-teman, ya. 5.750.000. Ya. Tadi ingat, ya, kalau sudah di atas 4,5 juta, artinya memang harus dipotong pajaknya gitu. Nah, dia juga membayar nih. Jadi si Reto ini dia selain bekerja memperoleh penghasilan, dia juga membayar iuran pensiun. Nah, iurannya berapa? Pensiunnya 200.000, ya, maksimal. Si Reto statusnya menikah tetapi belum memiliki anak. Artinya kan si Reto ini statusnya adalah K, ya teman-teman, ya. K kemudian garing 0 karena dia belum memiliki
tanggungan. Si Reto ini kemungkinan perempuan ya teman-teman ya. Oke, karena tidak ada keterangan apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian tidak ada keterangan apakah istrinya bekerja atau tidak. Nah, jadi kita langsung saja seperti ini. Kita hitung dulu pertama gaji, teman-teman. Gaji per bulan kita masukkan, angka di sini kita masukkan ke sini ya. Kemudian pengurang, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap pada saat kita untuk menghitung PPh terutang, kita ada biaya pengurang. Tadi selain dari biaya jabatan, ada biaya pensiun, terkait lihat di soalnya ya. Biaya jabatan 5% tadi sudah saya sampaikan ya. 5% tarifnya dari mana Bu 5%? Dari penghasilan bruto. Nah, tinggal dikalikan 5% dari gaji di sini ketemu angka sekian. Ya, pengurangan iuran pensiun ada berapa di sini? Oh, 200.000. Teman-teman masukkan di sini 200. Nah, kemudian teman-teman jumlahkan ya. Total pengurangnya teman-teman jumlahkan dulu. Artinya gaji dikurang dengan pengurang ketemulah di sini, teman-teman. 487 ini ya. Oke, kemudian teman-teman kalikan karena ini kan kondisinya apa nih namanya sebulan ya teman-teman ya. Ketemu hasilnya sebulan di sini. Teman-teman kalikan dengan 12 karena kita menghitungnya adalah per tahun dikalikan dengan 12. Ya, jadi saya ulangi, setelah gaji dikurangkan dengan total biaya pengurangnya ini 487, ketemulah yang namanya penghasilan neto sebulan. Kalikan dengan tahun menjadi penghasilan neto setahun. Jika sudah, kurangkanlah unsur PTKP yang tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Oh, dia WP sendiri, jatuhnya berarti kan 54 juta. Benar nggak? Kemudian tambahan karena dia menikah, tambah 4,5. Dan dia tidak memiliki tanggungan. Nah, total tarifnya 58,5. Coba teman-teman make sure kan dengan tabel PTKP yang tadi di depan di slide saya tadi. Nah, hasilnya pasti akan sama. Ini cara penghitungan manual ya, jadi menambahkan secara manual. Atau mau langsung lihat teman-teman lihat tabelnya, oh ternyata statusnya dia WP sendiri sudah menikah nih tanpa tanggungan, lihat di tabel. Oh, 58. Pasti akan make sure dan matching dengan yang ada di sini. Ya, ketemu sekian ya. Menjadi PKP teman-teman. Ya. Penghasilan neto setahun dikurangkan PTKP, ketemulah yang namanya PKP. PKP atau penghasilan kena pajak, ketemu segini. Nah, kalikan dengan PPh pasal 21 terutang. Ini adalah ini adalah pasal 17 ya. Pasal 21, maksudnya adalah pasal 17 untuk penghitungan PPh pasal 21. Karena statusnya adalah totalnya segini teman-teman ya. Ini kan 4 juta lebih sedikit ya PKP-nya ya. Karena tarif bawah itu kan 5% tadi ya, 0 sampai 60 juta kan 5%. Jadi masukkanlah 5% di sini. Kalikan dengan PKP-nya ini. Ketemulah segini. Nah, ingat ini adalah tahunan teman-teman. Nah, teman-teman harus bagi per bulan untuk mengetahui PPh per bulanan berapa. Tinggal dibagikan 12, ketemulah segini. Inilah yang dinamakan PPh pasal 21 terutang. Secara bulanan segini, kalau tahunan segini. Mudah ya? Oke. Berikutnya juga teman-teman ya, ini terkait dengan ada yang namanya ini dia ada menikah ya statusnya. Oh, ini ada 2 grade ya. Kita lihat langsung dari sini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi di rumah ya. Oke. Kurang lebih cara penghitungannya sama teman-teman. Ini ada lembur ternyata di sini ya. Disampaikan saja jumlahnya berapa. Ini dijumlahkan, dikurangkan dengan biaya pengurang hampir sama seperti tadi. Ketemu yang namanya penghasilan neto sebulan dikalikan 12 ya. PTKP-nya statusnya apa? Nah, di sini karena nominalnya adalah 60 juta lebih 600 teman-teman. Ingat ya, grade pertama itu 0 sampai 60 juta itu 5%. Kalau lebih dari 60 juta berarti masuk ke grade kedua, tambahan 15% di sini. Ya, tinggal tambahkan kekurangannya dari ini 10.600, tambahkan sini, tinggal dikalikan, dijumlahkan teman-teman. Nah, ketemu sekian ya. Nah, ini kemudian teman-teman bagi dengan 12. Ketemulah PPh pasal 21 bulanan sekian, tahunan sekian. Oke, mudah ya. Oke. Kalau kasus yang berikutnya ini terkait dengan kalau gajinya bukan bulanan teman-teman, tapi gajinya mingguan. Ya. Gajinya mingguan dan harian. Nah, kalau gajinya adalah mingguan, teman-teman tinggal kalikan 4. Ya.
Dari hasil mingguannya berapa? Di sini disampaikan gajinya ternyata 2 juta per minggu. Tinggal kalikan 4 untuk memperoleh 1 bulan. Ya. Bu, emang harus begitu Bu? Iya, karena kita lihatnya kan bulanan ya teman-teman ya. Kalikan 4, seperti biasa kurangkan dengan biaya jabatan, ketemu yang namanya penghasilan neto sebulan, kalikan 12, ketemu dengan penghasilan neto setahun. Biasa ada unsur PTKP, kurangkan, statusnya apa dia? Oh, ternyata dia belum menikah. Berarti WP sendiri 54 juta. Ya. Jika sudah, nah karena dia di bawah 60 juta, berarti cuma satu tarif ya, 5% saja. Tinggal dikalikan deh. Nah, ketemulah angka segini. Tinggal dibagikan 4 lagi karena ini tadi adalah apa? Ini adalah bulanan, teman-teman. Nah, dibagikan dengan 4 biar ketemu yang namanya per minggu. Nah, mudah ya. Oke, sambung di berikutnya. Ini terkait dengan jika karyawan memperoleh uang rapelan. Gimana nih, Bu? Nah, seperti ini sama, sampaikanlah dulu gajinya, pengurang biaya jabatan, ada pengurang pensiunnya. Kalau sudah seperti biasa, penghasilan netonya dikalikan 12 ya. PTKP-nya dimasukkan unsurnya. Nah, dari sini nih yang beda. Setelah dia ada penghitungan grade pertama 5%, ya kan ketemu nih teman-teman segini. PPh-nya per bulan. Ya. Teman-teman tinggal saja di sini nih. Dihitung, misalkan dia Januari sampai Mei. Ini harus kan lihat dari kasusnya ya. Reto menerima rapel sejumlah 5 juta selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari dan Mei. Ya. Dan si Reto ini baru ada kenaikan gaji setelah Mei, teman-teman. Ya, artinya kan tinggal dihitung saja. Penghasilan dia dari Januari sampai Mei. Tinggal dikalikan. Itu kan 5 bulan tuh. Dikalikan ya. 5 kali dengan PPh pasal 21-nya. Ketemu deh sekian. Nah, kalau sudah masuk ke sini ya. Masuk ke sini ya. 5 ini dikalikan dengan angka ini ya teman-teman. Dari perhitungan contoh yang di depan tadi ya. Ada angkanya di depan ya. Sudah ada angkanya, tinggal dikalikan ketemu di sini. Nanti coba ditengok lagi di PPT yang sebelumnya ya. Nah, ketemulah angka teman-teman. Nah, rapelannya segini. Ini yang kena nih, yang kena PPh-nya atas uang yang rapelan yang tadi. Gitu. Kalau yang ini terkait dengan jasa produksi ya, ada tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya, THR. Nah, kasusnya mungkin nanti bisa dibaca dulu ya, teman-teman ya. Karena ini ada bonus. Bedanya apa, Bu? Kalau karyawan memperoleh bonus gimana ya cara ngitungnya? Nah, ini dia. Sampaikanlah di awal gaji seperti biasa, gajinya kalikan 12. Bonus itu didapat hanya sekali dalam setahun, teman-teman. Artinya, pada saat mau menghitung gaji itu dikalikan 12. Ya, jadi per tahun satuannya, bukan bulanan. Karena ada bonus. Bonus itu layaknya adalah 12 bulan. Ya, teman-teman kalikan 12 di sini. Gaji kalikan 12 dan bonusnya berapa? Ketemulah brutonya ya. Biaya pengurang seperti biasa. Masukkan. Nah, dia kemudian kalikan dengan tarif ya. Sekian. Nah, kalau sudah ketemu PPh pasal 21, teman-teman silahkan masukkan PPh atas gaji setahun ya. Yang tadi kan ini ya teman-teman ya, 12 dikali dengan 5 juta. Dari mana? Dari sini. Turunkan ke sini, 60 dari sini ya. Kurangkan ya. Kurangkan seperti biasa ya. Dari yang atas ini ya, ketemu sekian ya. Lalu, nah, penghitungannya ini hanya 2 juta ya. Ketemu 5% berarti tarifnya. Ketemulah di sini teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk menghitung bonus berarti agak beda, Bu. Ya, agak beda karena bonusnya di sini dimasukkan di awal. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nanti coba dibaca kembali ya. Ini sudah mudah sekali kalau dilihat dari pemahaman di sininya. Jadi disetahunkan dulu gajinya, 12 kali penghasilannya per bulan. Ya. Kalau sudah tinggal dikurangkan antara yang
gaji plus bonus dengan yang gaji tanpa bonus. Nah, sisanya adalah PPh-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan ini adalah yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Artinya tidak pas dalam Januari gitu enggak, tapi dia baru kerja di bulan September atau mungkin di Mei gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya. Oke, ini kurang lebih nanti bisa dibaca sendiri ya soalnya. Ceritanya adalah si Suwondo ini bekerja pada PT Siam Malang, ya, Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak sekian gitu ya, September berarti. Harusnya dia menikah tapi belum punya anak teman-teman. Nah, gajinya sekian, tinggal masukkan saja gajinya. Biaya jabatan seperti biasa, iuran ya ketemu neto setahun ya. Seperti ini. Bu, kenapa ininya 4, Bu? Iya, karena kan dia mulainya September. September ke Desember itu 4 bulan, teman-teman. Nah, dikalikan saja penghasilan netonya 4 bulan dikalikan dengan yang ini. Ketemulah angka segini. Nah, kemudian ke bawahnya gimana, Bu? Sama seperti biasa. Tarif pasal 17 ya, kemudian grade-nya 5% karena cuma sampai 900.000 dan dibagilah 4. Kenapa bagi 4? Untuk memperoleh bulanan ya, teman-teman ya. Kalau ini kan tadi penghitungannya kan selama 4 bulan. Untuk menghitung PPh bulanan ya berarti dibagi 4. Ketemulah segini. Mudah ya? Oke. Ini terkait dengan mata uang asing ya. Ceritanya, tapi nggak usah bingung, jangan cuma menghitung via IDR ya teman-teman rupiah, tapi teman-teman juga harus bisa menghitung dalam mata uang asing ya. Oke, masukkan, nah dikalikan dengan kurs ya, berarti teman-teman ya, jangan lupa kursnya dilihat tahunnya ya dan waktunya. Jadi 2000 US dollar ini kalikan dengan nilai kursnya ketemu sekian, seperti biasa caranya ya. Kemudian ini ada yang namanya 500.000 ya. 500.000 ini adalah biaya jabatan per bulan ya teman-teman ya, kan ceritanya dia bulanan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk biaya jabatan itu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Karena ini adalah menghitung bulanan, berarti tinggal diambil yang bulanan yaitu 500.000. Kurangkan ketemu, kemudian dikalikan 12. Seperti biasa ya. Masukkan unsur PTKP-nya. Ketemu 60 juta, kurangkan. Kemudian PKP. Terutahnya karena ini ada 261 juta, ini teman-teman hingga 3 grade ya. Grade pertama adalah 0 sampai 60 juta. Grade kedua 60 juta sampai 250. Grade ketiga 250 sampai seterusnya ya. Langsung ketemulah angka segini dijumlahkan. Nah, tinggal dibagi 12. Ketemu segini teman-teman. Ya, mudah ya. Oke. Untuk perhitungan pemotongan, nah ini contohnya jika ada PPh 21 yang seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi setengah-setengah, bisa jadi setengah, jadi sebagian. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman cara ngitungnya. Gaji bulanan, masukkan dulu. Biaya pengurang ya, jangan lupa. Unsurnya sama, PTKP, masukkan. Ada tambahan anak nih ya. Oke, ketemulah PKP. PPh 21 bulan Juli. Ini kan 15.000 ya, bagi 2 ketemu segini ini bulanan. Oke. Ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jadi ini penghitungnya dari sini. Yang nilai segini inilah yang ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerjanya, yang dibayar oleh perusahaan ya, maksudnya ya. Oke. Masuk ke berikutnya nih, banyak sekali. Ini adalah pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak teman-teman. Nah, biasanya perusahaan itu memberikan tunjangan pajak. Kenapa ya diberikan tunjangan pajak? Supaya mereka masih bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan ya, dan itu bisa mengurangi pajak sehingga pajak yang dibayar lebih kecil teman-teman ya. Oke, pelan-pelan saja. Masukkan dulu gaji ya, tunjangan pajaknya berapa, di situ sudah ada di sini ya. Masukkan, ketemulah bruto. Kurangkan biaya pengurang menjadi neto ya. Kemudian kalikan 12 karena per tahun ya. Kemudian unsur PTKP masukkan. Oke.
Kemudian, nah kalikan dengan pasal 17 ya di sini ya. Tarifnya adalah 1 grade saja. Nah, tinggal dibagi 12 teman-teman. Ya. Karena mulainya adalah September di sini. Oke, mudah ya? Oke. Kemudian ada NPK atau berdasarkan norma penghitungan khusus teman-teman ya. Nah, ini contoh kasusnya ada seperti ini. Maidina adalah warga negara RI yang bekerja di suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan NPK ya. Pada bulan Agustus, ia memperoleh gaji sebesar 5 juta teman-teman. Sebulan beserta beras. Jadi memperoleh gaji juga, memperoleh barang juga ya. Ini barangnya, ini statusnya. Nah, kemudian kita mau menghitung gimana sih caranya nilai uang dari beras dan gula gitu berdasarkan harga pasar. Oke, kita hitung juga di sini harga berasnya berapa. Ya kan? Per kilonya gula berapa? Masukkan penghitungan gajinya berapa, tambahkan beras dan gula tadi. Karena ini dianggap sebagai penghasilan juga ya. Masukkan, nominalkan. Itu seperti biasa nilai brutonya, kemudian biaya pengurangnya, masukkan unsur PTKP-nya, masukkan seperti ini teman-teman. Udah gampang, caranya sama. Ketemulah segini. Mudah ya? Nah, lalu ini terkait dengan PPh 21 pada tahun pertama dibayarkan uang pensiun secara bulanan. Nah, kayak ini kondisinya banyak ya. Kompleks maksud saya. Nah, oke, jadi ceritanya si Irawan ini berstatus 2 orang anak ya teman-teman ya. Dia sebagai pegawai tetap di PT sekian. Gajinya berapa? 13 juta gitu ya. Kemudian dia juga ada biaya membayar iuran pensiunnya sekian ya. Kemudian, nah berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa, terhitung mulai Juli, Hariwan akan memasuki masa pensiun. Wah, ternyata si Pak Hari ini masuk masa pensiunnya di tengah-tengah bulan ya teman-teman ya, tengah-tengah tahun gitu ya, September. Juli. Nah, penghitungannya agak sedikit berbeda teman-temannya, tapi kurang lebih yang lain sama. Masukkan di sini gaji, biaya pengurang, uang pensiun ya, masukkan, ketemulah neto. Nah, karena Juli teman-teman ya, berarti kan 6 bulan ya. Oke, tinggal dihitung saja, dikalikan 6 di sini. Nah, unsur PTKB-nya masukin, yang bawah seperti biasa, kemudian di bawah bagi lagi 6. Karena mulanya adalah Juli ke Desember. Ya, atau Januari ke Juni ya. Oke, ketemu ya. Kemudian dihitunglah, karena ini dihitungnya adalah gaji dia sampai akhir periode. Nah, kemudian sambung di sini teman-teman. 6 bulan yang tadi karena dia mulai masuk pensiun, kita hitung juga 6 kali gajinya dia ya. Unsur pengurang sama. Di sini dikalikan 6 jangan lupa ya, karena bulan Juli. Ketemulah neto, unsur PTKP masukkan, pasal 17 masukkan juga, grade-nya ada 5% ya. Kemudian ada yang telah dipotong tadi, yang angka di sini teman-teman, masukkan ke sini. Nah, PPh 21 kurang lebih dipotong nihil karena nominalnya ternyata sama. Ya, artinya nihil ya. Gitu teman-teman ya. Oke, ini dibayarkan secara berkala bulanan dengan menggunakan contoh sebelumnya, PPh 21 atas uang pensiun bulanan mulai tahun Januari 2017, tahun kedua yang bersangkutan pensiun. Nah, ini teman-teman. Ya. Pensiun bulanan berarti 6. Ikutin kasus yang sebelumnya ya, teman-teman ya. Biaya pengurang betul, kemudian dikalikan 12 tahun kan, unsur PTKP-nya masukin, ketemulah PKP. PPh 21. Dah, ini mudah juga ya bagi 12. Oke, mudah sekali ya, teman-teman. Oke, ini juga agak sedikit kompleks. Ini terkait dengan hak tenaga harian lepas atau mungkin satuan atau borongan ya, teman-teman. Contoh saja di sini, Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari bekerja sebagai buruh harian. Nah, ini kalau kondisinya harian, ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah. Oke, teman-teman tinggal dihitung saja ya penghasilannya. Ini nyangkut dengan
yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, di sini dia. Ini sambungan yang tadi. Ini sambungan yang tadi. Oke, nah kita hitung dulu upah hariannya. PTKP-nya masukin, unsurnya 5% di sini karena ini kita berlakunya adalah bukan yang pegawai tetap, tapi kita lihat yang pegawainya adalah yang harian, ya. Tinggal langsung saja masukkan angkanya teman-teman. Ini kenapa dibagi 360, Bu? Ya, karena harian. Jadi harus dibagi 360. Ketemu PTKP sama PPh-nya. Nah, langsung deh mudah, teman-teman. Nah, Nur Cahana menerima upah besi sebesar 450.000 dari upah seharian dia, ya. Dikurangkan dengan 15.000 yang ini, dari ini. Temulah segini, teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kurang lebih sama. Sama ya ini ya. Oke. Ya. Kemudian untuk upah satuan teman-teman. Jadi kalau kita mau menghitung pajak kita harus lihat dulu apakah dia bagian dari upah. Upah itu ada satuan, ada borongan, ya, ada harian, ya. Itu yang di luar pegawai tetap biasanya. Nah, ini ada contoh kasusnya. Kalau dia satuan seperti apa? Ini ada contoh kasusnya teman-teman. Upah sehari berapa dimasukkan, ya. Oke, karena dihitung 6 hari kerja. Ini kan jatuhnya kan satuan, berarti dihitungnya per minggu nih ya. Di sini dibagi 6. Kemudian tinggal dikurangkan saja ya, ketemulah yang namanya upah seminggu sekian ya. PPh-nya tinggal dikalikan saja deh, grade-nya adalah 5% ya. Upah borongan kurang lebih juga sama. Dia borongannya dapatnya berapa, kemudian dalam waktu berapa. Tinggal saja teman-teman bagikan 2 dengan jumlah harinya. Ini juga sama kurang lebih ya. Oke, mudah sekali cara menghitungnya, tinggal dikurangkan saja ya. Tuh. Seperti ini, mudah teman-teman. Ya. Kemudian ada yang upah hariannya dibayarkan harian, ada yang upah harian tapi dibayarkan bulanan, teman-teman. Nah, ini salah satu kasusnya. Langsung saja ya upah hariannya nih karena dia Januari di situ. Kalikan. Nah, 20 kenapa, Bu? Ya, karena dia hanya bekerja 20 hari kerja. 20 hari kerja kali penghasilannya dia. Masukkan netonya dapat 12 kali 12 ya. Karena mau mencari setahun. PTKP masukkan, kemudian pasal 17 masukkan, grade-nya 5%, ketemu deh, tinggal bagi 12. Ketemu ya teman-teman, mudah ya. Mudah sekali teman-teman, yang penting kita mencoba menelaah soal dan kita coba menghitung saja. Ya. Ini terkait yang apa namanya, ada yang atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi dan seterusnya ya. Ini kurang lebih contohnya seperti ini. Ya, ini terkait dengan yang mantan pegawai yang dia sudah tidak bekerja jadi sebagai pegawai, ada di sini ya. Victoria Indah ini bekerja di PT sekian, saat Januari dia berhenti karena pensiun. Pada bulan Maret menerima jasa produksi. Tinggal hitung saja teman-teman ya. Kenapa Bu? Dia karena 55 sudah ketahuan grade-nya, berarti 2 grade ya teman-teman ya, 15 sama 15. Tinggal dihitung, langsung begini. Mudah kalau ini ya. Oke. Berikutnya 7 slide lagi teman-teman, ini terkait dengan honor dari komisaris yang dia tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Contohnya adalah penghasilan honorarium adalah 60 juta. Berarti tinggal 2, berarti udah tahu ya. Kalau uangnya 60 juta berarti 2 grade, udah otomatis ya. Ketemu langsung begini. Langsung dikalikan dengan pasal 17 teman-teman. Ini langsung ya. Oke. Kemudian ini untuk yang masih berstatus sebagai pegawai tetap. Nah, ini banyak sekali ya kasusnya. Teman-teman bisa amati ya, tinggal disesuaikan saja penghitungannya ya. Ini dia dikalikan dengan 5% karena bulannya adalah April ya. Tekan dengan angkanya ketemu, kemudian yang ini adalah penarikan dana 15 juta kalikan tarifnya, langsung saja ketemu sekian. Nah, penarikan dana di sini karena dia totalnya adalah ini teman-teman ya, berarti 2 grade ya. Nah, masuk seperti ini. Oke, kemudian ini masih sambungan ya, masih sama kurang lebih.
Penjelasannya nanti bisa dipahami lagi ya ke teman-teman ya, takutnya saya kecepatan. Dan ini adalah contoh kasus yang berkesinambungan ya. Pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan adalah yang memperoleh penghasilan dalam 1 bulan ya. Tapi kalau dia tidak memperoleh penghasilan dalam 1 bulan, berarti dia tidak berkesinambungan. Ini contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa dipelajari karena ini banyak sekali ya. Oke, penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember dan seterusnya. Nah, ini kasusnya si A ini tidak memiliki NPWP, teman-teman. Nah, ini ada penghitungannya adalah 20. Ini ingin menunjukkan bahwa memang dokter ini tuh tidak memiliki NPWP. Bagaimana cara menghitungnya untuk kasus dokter? Seperti itu. Dilihat dulu ya dari penghasilan yang diberikan per bulan, kemudian dasar pemotongannya, teman-teman, tinggal dikali 50%. Ini adalah tarif standar ya, 50% dari brutonya. Ketemu ya. Dasar pemotongannya ini kumulatif karena dijumlahkan. Nggak usah bingung ya teman-teman ya. Ini yang pasal 17 yang grade yang ada sampai 35% tuh ya, 5%, 15%, 25 dan seterusnya adalah yang ini. Nah, ini tinggal dikalikan saja 3 kali 5. Kolom ketiga dikali dengan kolom kelima. Sudah kali ini kalikan dengan ini, ketemu angka. Mudah. Ini mudah. Cuman dia ingin menunjukkan karena tidak memiliki NPWP, berarti harus membayar harus 20% lebih tinggi. Atau 20% lebih tinggi. Ya. Ini dia. Pengalian karena tidak memiliki NPWP si dokter ini. Dia memperoleh penghasilan, tapi pada saat dia mau dikenakan PPh pasal 21, tidak memiliki NPWP, teman-teman. Nah, akhirnya mau nggak mau dia harusnya membayar lebih tinggi. Ya, yang harusnya dia bayar harus 25.000 jika dia memiliki NPWP, tapi karena dia tidak memiliki NPWP, dibayarnya adalah 150.000. Begitu, teman-teman. Oke, ini untuk kasus yang berikutnya agak panjang. Nanti teman-teman silahkan dibaca ya. Ini untuk tambahan materi ya. Oke, ini untuk pemotongan. Tadi ini penghitungannya ya teman-teman ya. Penghitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Langsung saja ini menjuarai turnamen. Dapat ya 200 juta. Tinggal teman-teman kalikan grade-nya. Oh, kalau 200 juta berarti 2 grade dong. Benar nggak sih? Kan 60 sama sisanya. Ya. Ini tarifnya tarif lama ya teman-teman. Bu, kenapa ini nggak 60 Bu? Iya, karena ini tarifnya adalah 2016, sorry tahunnya. Kalau teman-teman sudah masuk ke 2022 ke atas, teman-teman sudah menggunakan PTKP yang 60 juta atasnya. Ya, hati-hati ya, kita pada saat mengerjakan soal kita lihat dulu tahunnya. Ini masih tarif lama, 50 juta ini. Harusnya kan 60 yang terbaru. Mudah ketemu langsung seperti ini. Karena tidak memiliki PWP, tarifnya menjadi 20% lebih tinggi daripada 25. Ya, ini juga contoh kasus teman-teman mata uang asing. Tinggal dikalikan dengan jumlah kursnya ya. Kurang lebih sama kok teman-teman. Nih, mudah. Karena ini kasusnya dia apa namanya? 20% ya. 20% ini dia warga asing ya, tidak memiliki NPWP juga kurang lebih. Oke. Sama caranya. Nah, oke teman-teman, seperti itu saja pembahasan kali ini. Silahkan disimak kembali. Jika ada yang bingung, silahkan diputar kembali videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Selamat belajar. Semoga pemahaman dan pengetahuan yang saya berikan buat teman-teman ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ke depan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.